Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavian Irta Ananda Putri, NIM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen agroekosistem dalam aspek hama dan penyakit tanaman. Pasti manajemen agroekosistem, manajemen merupakan suatu proses pengaturan kegiatan. Sedangkan agroekosistem merupakan ekosistem pertanian yang di dalamnya terdapat hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik seperti tanaman, serangga, iklim seperti curah hujan, suhu, dan tanah. Sedangkan dalam sudut pandang hama dan penyakit tanaman, manajemen agroekosistem berarti suatu pengendalian hama terpadu yang diterapkan dengan perbaikan ekologi yang dalam hal ini berusaha untuk menyeimbangkan komponen di dalamnya. Tujuan dari manajemen agroekosistem adalah menciptakan keseimbangan antara hama dan musuh alaminya melalui peningkatan keragaman hayati agar kehilangan hasil panen akibat hama dapat ditekan. Kemudian, apa sih manfaat manajemen agroekosistem? Manfaat manajemen agroekosistem bagi petani yang pertama yaitu menekan populasi hama yang menyerang tanaman budidaya. Yang kedua yaitu mengurangi kerugian akibat serangan hama. Yang ketiga yaitu menghemat biaya. Hal tersebut akibat manajemen agroekosistem yang mengupayakan kestabilan ekologi, melakukan tindakan preventif dalam pengelolaan hama dan penyakit, sehingga input bahan lain seperti pestisida tidak termasuk dalam biaya produksi yang tinggi, sehingga produksi dapat meningkat dengan biaya yang dikeluarkan sedikit. Sedangkan manfaat manajemen agroekosistem bagi peneliti sendiri yaitu yang pertama, memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai penelitian lanjutan hasil dari menerapkan manajemen agroekosistem. Yang kedua yaitu menciptakan agroekosistem yang sesuai. Yang ketiga yaitu menghasilkan topik penelitian yang terbaru sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada masa kini. Strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan suatu manajemen agroekosistem adalah yang pertama meningkatkan biodiversitas. Meningkatkan biodiversitas ini dapat dilakukan dengan penerapan pola tanam tupang sari atau polikultur. Yang kedua yaitu merakit kembali rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dengan biodiversitas yang tinggi, maka keragaman serangga yang terdapat dalam lahan akan tinggi, sehingga rantai makanan akan berubah menjadi jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan tentunya akan lebih seimbang apabila dibandingkan dengan rantai makanan. Kemudian yaitu memberdayakan musuh alami. Pemberdayaan musuh alami ini dapat dilakukan dengan penanaman tanaman refugia sebagai tempat untuk perkembangbiakan dan tempat tinggal musuh alami itu sendiri. Yang keempat yaitu monitoring agroekosistem yang konsisten. Monitoring agroekosistem ini dilakukan untuk melihat seberapa banyak keragaman hama dan penyakit maupun musuh alami yang ada di lahan. Kemudian yaitu petani sebagai manajer. Di sini petani yang mengelola dari lahan tersebut. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memanajemen suatu agroekosistem yang pertama yaitu budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat dapat dilakukan dengan pemilihan benih yang bebas dengan penyakit. Yang kedua yaitu benih dengan varietas unggul. Varietas unggul ini dapat digunakan untuk mengurangi dari serangan hama. Selanjutnya yaitu pemupukan berimbang. Apabila pemupukan yang tidak berimbang seperti kelebihan N, maka tanaman akan lebih sekulen dan hama akan lebih mudah untuk merusaknya. Kemudian yaitu penggunaan pola tanam polikultur. Pola tanam polikultur ini ditujukan untuk meningkatkan biodiversitas sehingga tidak ada dominasi serangga pada suatu lahan. Yang kemudian yaitu rotasi tanam. Rotasi tanam ini dapat memutus siklus dari hama. Yang kemudian yaitu pengembalian bahan organik. Yang kedua yaitu pelestarian dan pemanfaatan musuh alami. Pelestarian dilakukan dengan cara penanaman refugia. Refugia ini dapat menyediakan habitat musuh alami. Di sana musuh alami akan tinggal dan berkembang biak sehingga keragaman musuh alami akan cenderung lebih banyak dan menekan serangan hama. Kemudian yaitu pelepasan musuh alami. Yang pertama yaitu introduksi. Introduksi merupakan pelepasan musuh alami eksotik ke dalam lingkungan baru
sehingga nantinya dapat menetap secara permanen dan mampu mengendalikan populasi hama dalam jangka panjang tanpa perlu interferensi lebih lanjut. Musuh alami eksotik ini dilakukan untuk pengendalian hama baru yang berasal dari lingkungan yang bukan lingkungan tersebut. Kemudian ada augmentasi. Augmentasi ini merupakan pelepasan musuh alami yang telah diproduksi massal dalam jumlah besar dengan tujuan meningkatkan populasi musuh alami di habitat pelepasan dan membanjiri populasi hama dengan musuh alami. Apabila musuh alami diproduksi massal kemudian dilepaskan, maka serangga hama yang didapat dalam lahan akan dimakan oleh musuh alami sehingga hama akan berkurang. Yang ketiga yaitu pengamatan mingguan atau monitoring secara teratur. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, dan musuh alaminya. Monitoring dapat dilakukan secara langsung dengan observasi atau juga dapat menggunakan alat bantu seperti trap. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar tindakan yang dapat dilakukan untuk selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Sistem pengendalian hama dan penyakit ini dilakukan sendiri oleh petani berdasarkan observasi yang telah dilakukan sesuai dengan keadaan ekosistem setempat. Petani sebagai ahli PHT melakukan kegiatan yang pertama yaitu pengamatan agroekosistem. Pengamatan agroekosistem merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap beberapa sampel atau contoh acak. Yang kedua yaitu analisis agroekosistem. Analisis agroekosistem merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan petani dengan membandingkan komponen yang diamati dengan nilai normalnya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan potensi masalah yang sudah teridentifikasi, sehingga akan disusun berbagai alternatif pemecahan masalah yang ditetapkan sebagai tindakan dalam pengelolaan. Yang keempat yaitu tindakan pengelolaan agroekosistem. Tindakan pengelolaan agroekosistem merupakan kegiatan petani untuk melaksanakan keputusan yang telah memperhitungkan berbagai faktor baik ekonomi, ekologis, dan aspek teknis. Contoh kasus keberhasilan MAES untuk penyelesaian hama dan penyakit tanaman. Di sini ada jurnal dengan judul Kajian Jenis Hama dan Efektivitas Pola Tanam Tanaman Repelen terhadap Penurunan Kepadatan Populasi Hama Penting Tanaman Brokoli. Pada tabel dijelaskan bahwa pola tanam monokultur menghasilkan total hama sebanyak 275. Kemudian polikultur acak didapatkan total hama sebanyak 92 dan polikultur selang-seling didapatkan hama sebanyak 112. Kesimpulan yang didapatkan adalah manajemen agroekosistem perlu dilakukan dengan upaya keanekaragaman tanaman untuk menarik keanekaragaman serangga pula, sehingga tidak ada dominasi, khususnya serangga hama. Dengan adanya manajemen agroekosistem diharapkan jaring-jaring makanan stabil dan mendekati sempurna. Manajemen agroekosistem banyak memberikan manfaat khususnya bagi petani yang dapat memaksimalkan produktivitas dan mengurangi kerugian akibat serangan hama. Saran yang dapat disarankan yaitu manajemen agroekosistem perlu dikembangkan guna keberlanjutan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya program sekolah lapang pengendalian hama terpadu atau SLPHT antara petani, peneliti maupun pemerintah harus bekerja sama untuk mengupayakan keberhasilan manajemen agroekosistem. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam penyusunan PPT ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.